Ketahui soal seperti berikut. Nah, di sini ada gambar, yaitu ada 4 gambar ya, bidang miring. Yaitu gambar pertama ini ketinggian bidang miringnya yaitu 4 meter, kemudian panjang bidang miringnya yaitu 6 meter. Kemudian gambar kedua ini ketinggiannya yaitu 3 meter, kemudian panjang bidang miringnya yaitu 6 meter. Ketiga juga ketinggian bidang miringnya yaitu 8 meter, sedangkan untuk panjangnya yaitu 12 meter. Untuk gambar yang keempat, ketinggiannya yaitu 9 meter dan panjang bidang miringnya yaitu 12 meter. Nah, kemudian yang ditanya ialah bidang miring yang membutuhkan gaya paling kecil ditunjukkan oleh gambar. Untuk menentukan gaya yang paling kecil yang diperoleh oleh bidang miring tersebut, kita harus mengetahui dulu rumus dari gaya pada bidang miring. Adapun rumus gaya yang dihasilkan atau yang digunakan pada bidang miring ialah F sama dengan, F ini merupakan gaya, tinggi bidang miring tersebut dibagi dengan panjang lintasan bidang miring, kemudian dikalikan dengan berat bendanya. Nah, dikarenakan di soal itu disebutkan bahwa berat bendanya dianggap sama, maka rumus yang digunakan hanya gaya sama dengan tinggi dibagi dengan panjang lintasan bidang miring tersebut. Nah, pada prinsip pesawat sederhana bidang miring ini, yaitu diperlukan gaya untuk memindahkan suatu beban sehingga pekerjaan lebih mudah. Gaya yang diperlukan itu harus diperkecil agar pekerjaan yang kita lakukan menjadi lebih mudah, atau suatu beban yang kita kerjakan akan menjadi lebih mudah. Sehingga dari rumus ini kita dapat menentukan bahwa gaya yang paling kecil dimiliki oleh gambar nomor berapa. Kita identifikasi masing-masing gambar. Di sini sudah ada data dari gambar 1 hingga gambar 4, yaitu terkait tinggi dari bidang miring dan panjang lintasan bidang miringnya. Nah, untuk gambar yang pertama kita hitung gayanya terlebih dahulu ya. F sama dengan H per S ya, atau tinggi per panjang lintasan. Kita masukkan tingginya yaitu sebesar 4 meter per 6 meter. Maka gaya dihasilkan pada gambar bidang miring pertama yaitu sebesar 0,67 Newton. Kita tulis 0,67 Newton. Ini adalah gaya yang dihasilkan pada gambar bidang miring yang pertama. Kemudian kita berlanjut ke gambar yang kedua. Di sini sudah ada datanya, yaitu tingginya sebesar 3 meter dan panjang lintasannya yaitu sebesar 6 meter. Kemudian kita masukkan rumus dari panjang bidang miring. F sama dengan tinggi per panjang lintasan. Kita masukkan tingginya yaitu 3 meter per 6 meter sama dengan, dan diperoleh bahwa gaya yang dihasilkan pada gambar kedua yaitu sebesar 0,5 Newton. Ini adalah gaya yang dihasilkan untuk gambar bidang miring yang kedua. Kemudian gambar pada bidang miring yang ketiga kita juga hitung ya gayanya, yaitu tingginya 8 meter dibagi dengan panjang lintasan bidang miring tersebut yaitu 12 meter. Sehingga diperoleh gaya yang dihasilkan pada gambar ketiga yaitu sebesar 0,67 Newton. Ini adalah besarnya gaya yang dihasilkan pada gambar bidang miring yang ketiga. Kemudian yang terakhir ada gambar yang keempat dengan tinggi 9 meter dan panjang lintasan yaitu 12 meter. Kita tulis dulu gaya sama dengan tinggi bidang miring per panjang lintasan bidang miring yaitu 12 meter. Sehingga akan didapatkan gayanya yaitu sebesar 0,75 Newton. Ini untuk gambar yang keempat atau gambar pada bidang miring yang keempat. Nah, kemudian dari sini kita tentukan manakah yang memiliki gaya yang paling kecil. Mana ya? Oh ya, ini. Gambar 2. Berarti gaya yang paling kecil ditunjukkan oleh gambar yang kedua atau gambar bidang miring nomor kedua dengan tinggi yaitu sebesar 3 meter, kemudian panjang lintasannya sebesar 6 meter. Diperoleh gaya yang dihasilkan atau gaya yang dibutuhkan untuk menarik benda tersebut ialah sebesar 0,5 Newton.